Jadi ini hari pertama tanggal 4 hari ini. Jadi sudah jam 12.30 4 Januari, jam setengah 7 hari kedua 5 Januari, jam 6.22 menit. Jadi sudah jam 6.51 hari Selasa 5 Januari. Jadi ini sudah hari ketiga. Hari ini 6 Januari, jam 6.30. Ini adalah tanggal 6 Januari, jam setengah 7 sore, malam ya. Tanggal 7 jam 2.40 subuh. Jadi saya agak lapar ya. Jam 8 pagi tanggal 7 Januari. Jam setengah 8 7 Januari. Sekarang 8 Januari, jam 7.53 mau jam 8. Januari jam 8. Jadi ini 9 Januari Sabtu, jam 1.24 siang. Sekarang jam setengah 6 sore 9 Januari. Sekarang jam 5 subuh tanggal 10 Januari. Jadi sekarang jam 1.20 10 Januari, 6.07 menit. 10 Januari hari Minggu. Senin 11 Januari jam 7.55 menit. Jam 8.09 menit. Sekarang jam 8.44. 12 Januari jam 5.28. Jam 11.58. 12 Januari ya. Sekarang jam 7.34 menit. 13 Januari. 11.20 13 Januari. Jam 11.38 14 Januari ya. 7.30 15 Januari ya. Jam 12.30 sudah tanggal 16 Januari ini ya. Jam 1.26 subuh 17 Januari. 11.54 17 Januari ya. Jadi ini hari pertama tanggal 4 hari ini. Kita buka roti itu masih tersedia. Jadi ini ada 15 keping ya. Bagi 3 lah, biar enggak rusak. Jadi satu hari makan 5. 2 pagi, 1 siang, 2 malam. Ini ada sisa susu yang sebelumnya, susu bendera. Kemasan yang review sebelumnya. Kepingan kedua.
Jadi ini makan roti sama Indomie, tapi tak minum air. Bukan berarti nggak minum ya. Kebetulan sekali karena terjadinya peningkatan COVID untuk tanggal 4 Januari ini 2021, ada pemberitahuan WFH. Jadi ya enak kemana-mana. Kayak lagi karantina lagi. Situasinya sangat mendukung, makan roti aja, gak banyak gerak. Itu keping. Lanjut nanti ya. Nah, karena yang mau disampaikan itu banyak, jadinya saya buat contekan. Jadi video ini saya bikin Januari lalu karena isinya kurang menarik, hanya makan, curhat, sama durasinya sangat panjang. Jadi di skip aja ya. Jadi alasan saya bikin video ini ya sebagai referensi aja, mana tahu selama PPKM yang bingung, perutnya kosong, mau gimana bisa kebakar ya. Jadi video ini selama 2 minggu saya mencoba untuk bertahan ya dalam soal makanan lah. Pada saat itu saya kerja kan, terus baru ada pemberitahuan di akhir bulan pertama pada saat kerja, gajinya itu di cut. Perusahaan ada cut off, jadi ya gajinya itu bulan ini sama nanti barengan dikasih saat bulan depan. Jadinya ya udah, pada saat itu juga udah ada lockdown atau nggak tahu yang sebelum PPKM itu apa, saya juga lupa. Yang penting entah itu sebelumnya PPKM atau sudah ada PPKM ya. Jadi ya udah, karena situasi lingkungannya sangat mendukung, ya tujuannya bikin video itu ya referensi aja. Karena waktu itu ngekos, jadi ya kalau duitnya buat makan itu bayar uang kosnya itu cuma bisa bayar 75% dari uang kosnya. Jadi ya hemat atau nggak ada duit sama aja, beda. Terus, nah 1 minggu awalnya itu saya beli 1 bungkus roti, saya roti lah, nggak tahu habis 1 bungkus atau 2 bungkus ya. Yang penting saya roti kan 1 bungkus 15 keping ya. Yang penting 1 hari itu kan expirednya sekitar 3 atau 4 hari gitu kan. 1 hari itu 5 keping roti sama 1 pop mie. Jadi paginya 3 keping, malamnya 2 keping, atau enggak pagi 2 keping, malam 3 keping juga boleh. Siangnya itu 1 pop mie. Nah selama seminggu itu nggak kuat perutnya, lapar. Jadi 1 minggu selanjutnya saya tuh mencoba untuk makan oatmeal, merek Quaker ya kalau saya. Tahunya gimana itu, soalnya ada merek lain juga ya, terserah, ini bukan promosi sebenarnya. Yang merek Quaker bisa dicoba yang warna merah ya, kan ada biru sama merah kalau merek Quaker. Yang biru itu ya quick cook, jadi yang cepat saji, dipanaskan udah bisa dimakan. Kalau yang merah itu tunggu bentar, dikasih air panas. Kalau di keterangannya sih dimasak ya, tapi kalau saya dikasih air panas, nanti tunggu dia ngembang, itu kayak banyak gitu kan. Jadi ya
2-3 sendok cukup lah untuk satu gelas, sekitar kayak tupperware gitu gini. Yang penting 800 gram cukup untuk hampir 2 minggu ya. Nah, setelah makan Quaker Oatmeal, perutmu ketahan. Soalnya pertama saya mulai mengkonsumsi ini pada saat bersepeda ya. Pada saat bersepeda entah kenapa, misalnya kan sebelum olahraga kan gak bisa makan makanan yang berat, harus minimal 2-3 jam lah. Nah, meskipun konsumsi 2-3 jam, kalau bersepeda tetap aja lapar, kayak energinya terkuras banget setelah makan oatmeal. Meskipun dengan kondisi olahraga sepeda jarak yang sama, kayak tingkat kelaparannya itu masih terjaga gitu loh, nggak segitu lapar. Saya pernah sekali sepeda kan, pada saat mau pulangnya itu perutnya lapar, nggak ada tenaga sama sekali. Jadi ya mulai saat itulah saya bukan mengenal sih, udah lama tahu oatmeal sih, cuman fungsinya itu nggak terlalu kepakai. Setelah perut benar-benar lapar itu baru fungsinya itu pakai maksimal gitu. Nah, terus ada tujuan lain lagi nih. Tujuan bikin video ini sebagai untuk jadi referensi ke kondisi pandemi sekarang. Jadi ini masalah tahan 2 minggu atau sengsara 2 tahun ya. Dari tahun lalu ini sudah begini ya, sampai sekarang. Nah, awalnya itu saya pikir banyak influencer kan, jadi ya sudahlah, non-name seperti saya nggak perlu bersuara atau rakyat biasa, ya biarin aja gitu kan. Tapi setelah melihat yang umur 75 tahun ini, saya pikir lucu ya. Memang nggak pernah sakit ya selama 75 tahun ini. Yang awalnya tujuan baik, tidak bikin panik, akhirnya bikin panik sendiri. Rakyat-rakyatnya dibikin emosi sendiri. Pertanyaan pertama ya, dari lockdown tahun lalu hingga PPKM sekarang, efektif atau enggak loh? Pertanyaan pertama. Terus, ini bukan pertanyaan lagi. Dulu pas awal, namun cerita lagi nih, dulu pas awal pas awal itu kan COVID kan bulan Februari Maret lah masuk kan. Nah, antara April atau Mei gitu, komplek rumah saya dapat bansos. 1 dus Indomie, dapat gula pasir, 1 bungkus, atau 2 bungkus lah lupa, minyak goreng, beras 5 kilo, sama telur. Pada saat itu entah kenapa belum lockdown gitu ya, jadi antara dapat bansos itu atau enggak dapat duit 600.000. Nah, pada saat itu nggak tahu kenapa, cuman kayak planningnya itu dieksekusi sebelah pihak, bukan sebelah pihak sih, maksudnya planningnya itu cuman ya bansos, PPKM, bukannya saran aja ya, lebih baik bansos kan, bansosnya ini buat PPKM ini, jadi nggak usah bingung rakyatnya, maksudnya nggak usah bingung gimana untuk melewati PPKM-nya. Atau nggak juga kasih 2 bungkus oatmeal juga boleh, sama gula pasir. Terus pertanyaan kedua, kenapa planningnya itu nggak dieksekusi bersamaan? Yang tadi dapat bansosnya dibuat PPKM atau lockdown ini loh. Pertanyaan kedua itu. Terus apakah karena pertandingan nih adanya korupsi bansos? Nah, ya sudah bikin peraturan darurat juga. Hukuman mati bagi yang korupsi di masa pandemi.
Jangan hukumnya cuma mengarah ke rakyatnya aja dong. Nah, tidak berkemanusiaan kalau hukumannya mati. Ini satu orang korupsi yang sengsara banyak soalnya, yang mati juga banyak, bukan yang korupsi itu. Jadi kenapa harus mengorbankan begitu banyak nyawa demi satu orang kan? Kerjanya juga korupsi, bukan benar-benar demi rakyat. Kalau demi rakyat sih kasih korupsi dikit juga agak apa-apa sebenarnya, kalau rakyatnya makmur. Terus nggak berkemanusiaan kalau hukumannya mati. Ya sudah, pembebasan hukuman bagi yang korupsi dalam seminggu ini, waktu yang ditentukannya nanti dalam seminggu itu melaporkan dana yang dikorupsi, seperti lapor pajak dulu ya, pembebasan pajak itu loh. Terus orang yang korupsi, pas korupsi itu tidak pikir keluarga sama anaknya kok. Orang korupsi dapat potongan, gimana nggak coba-coba mereka, nggak tahu lolos gitu kan. Yang lucu lagi nih, kan sebelumnya itu ada yang mewakilkan rakyat bicara sangat besar. Pembela rakyatnya kok nggak kelihatan nih. Dulu yang ngajak teman-temannya demo, paling cuma beberapa yang ikut organisasi keagamaan untuk membantu mengeksekusi bansos ya. Tapi yang mewakilkan rakyat kok hilang semua pada saat demo. Mungkin karena ya pada saat mau pemilihan aja ya, ada subsidi ya. Lucu aja. Pembela rakyat membela karena peraturan yang mau ditentukan itu perempuan dilarang keluar malam. Sebenarnya peraturan itu nggak salah, nggak benar juga, kurang detail gitu. Misalnya perempuan yang bisa karate atau membela diri boleh, atau maksudnya perempuan tidak boleh keluar malam dengan syarat ada kecualinya. Perempuan bisa bela diri, perempuan bersama dengan abangnya, perempuan lebih dari 2 orang. Itu kan kenapa begitu? Buktinya apakah nggak ada tindakan kriminal gitu loh. Ini abang kandungnya, bukan abang angkat-angkatannya. Dengan adanya dengan tidak berlakunya peraturan seperti itu, apakah keamanan perempuan terjaga gitu loh pertanyaannya. Buktinya masih banyak sih, nggak tahu juga sih, ada kasus-kasus pelecehan, pemerkosaan, buktinya ada kan. Begitu ya bikin peraturan buat melindungi ya nggak apa-apa sebenarnya. Itu dengan peraturan itu buat demo itu lucu sih. Banyak sih peraturan yang lain, cuman yang pada saat itu yang diangkat-angkat kan peraturan itu. Sudah, balik lagi ke tujuan video ini. Bagi yang selama PPKM nggak tahu makan apa dan takut lapar, bisa coba oatmeal ya. Kalau takut terlalu tawar ya kasih gula pasir secukupnya, atau enggak susu kental juga boleh. Udah, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.